Bab 476. Postur tak terkalahkan. Qin Feng pecah. Saat ini, dia memancarkan aura yang sangat menakutkan. Seperti tanah longsor dan tsunami yang melanda seluruh tempat. Gunung-gunung sangat luas dan ombak menerjang pantai. Dengan radius 100 mil, seluruh medan perang Mobei diselimuti. Membuatnya tercekik. Dan pukulan itu mengandung kekuatan internal yang menakutkan dari 9 dantian di tubuh Qin Feng. Sama seperti kekuatan surga. Ia tidak dapat dihentikan. Apa? Xing Ruhu terkejut. Dia tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa anak ini Qin Feng sedang sekarat sedetik yang lalu. Seolah-olah dia berada di ujung panah yang kuat. Tetapi tiba-tiba dia akan meledak dengan kekuatan yang begitu menakutkan. Terlebih lagi, momentum yang tak terbendung ini, energi yang menggemparkan bumi ini, benar-benar berbeda dari keadaan sebelumnya. Ini jelas Raja Wu, Xing Ruhu, menderita kematian. Qin Feng seperti naga gila, meninju Xing Ruhu dengan keras. Meskipun dia dibutakan oleh sehelai daun, matanya masih gelap dan dia tidak dapat melihat apapun. Namun sekarang dia telah memasuki alam Raja Wu, dan indranya telah berevolusi menjadi sangat tajam. Qin Feng dapat merasakan dan mengendalikan segalanya melalui semua perubahan halus di udara sekitarnya. Bahkan nafas dan detak jantung musuh pun tidak bisa lepas dari pendengarannya. Perubahan yang mengejutkan. Sialan. Xing Ruhu melihat pukulan keras itu dan merasakan energinya terkunci, gemetar dan tidak dapat melarikan diri. Dipaksa putus asa. Dia mengertakkan gigi, mengambil hati, dan melepaskan semua kekuatannya di tempat. Menghancurkan langit dengan pedang. Desir. Dalam sekejap, Xing Ruhu meledak dengan kekuatan seorang master, menunjukkan keahlian uniknya, dan menebas Qin Feng. Bang! Saat berikutnya, terdengar suara keras yang mengguncang langit dan bumi. Seluruh medan perang Mobei berguncang hebat seolah-olah telah terjadi gempa berkekuatan 8 skala Richter. Warna langit dan bumi berubah. Saat ini, Qin Feng masih berada dalam lingkaran sihir yang menekannya dan tidak dapat menggunakan senjata ajaib. Di saat yang sama, dia juga dibutakan oleh teknik membutakan. Tapi di tangan Xing Ruhu, dia memegang pedang gigi harimau baja tahan karat yang bagus. Keuntungannya tidak diragukan lagi adalah Xing Ruhu. Tanpa diduga, pada saat kedua tinju dan pedang berpotongan, terjadi ledakan api. Klik, klik, klik. Petik 2. Lusinan suara pecah terdengar berturut-turut. Itu pisau gigi harimau. Pisau gigi harimau di tangan Xing Ruhu hancur berkeping-keping oleh pukulan kuat dan mendominasi Qin Feng, dan langsung pecah menjadi 8 bagian. Apa? Xing Ruhu menatap pisau patah di langit. Wajahnya menjadi pucat karena ngeri. Matanya penuh dengan ekspresi hantu. Tapi sebelum dia bisa pulih, pukulan Qin Feng masih kuat, dan mengenai bahunya. Boom! Dalam sekejap, baju besi baja halus Xing Ruhu hancur berkeping-keping seperti kertas. Seluruh bahu dan lengan kanannya hancur. Ah! Xing Ruhu berteriak kesakitan, dan dipukul di tempat dan terbang puluhan kaki jauhnya, dan terbanting ke tumpukan pasir kuning. Berlumuran darah, terluka parah, dan kesakitan luar biasa. Ya Tuhan, Tuan Hushuai dikalahkan. Petik 2. Melihat Xing Ruhu terluka seperti ini, lebih dari 100 jenderal yang hadir terkejut dan sulit mempercayai mata mereka. Di mata mereka, Komandan Harimau tidak terkalahkan dan Tuan yang tak terkalahkan di dunia. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Qin Feng akan memukulnya dengan keras dengan satu pukulan. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Xing Ruhu menahan rasa sakit yang parah, melebarkan matanya karena ketakutan, dan berteriak dengan gila, "Kamu anak nakal. Bahkan jika kamu menerobos dan menjadi Raja Bela Diri, aku juga Raja Bela Diri. Wilayah kita sama. Kenapa? Kenapa kamu bisa menghancurkanku seperti ini?" Hah! Tanda seru petik 2. Dengan arogan berkata di tempat, "Jangan konyol. Xing Ruhu. Dalam analisis terakhir, kamu dan aku bahkan tidak setengah sama. Karena kamu hanyalah bajingan. Sampah. Kamu hanya pantas untuk diinjak olehku." Sialan. Xing Ruhu dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dia tahu bahwa Qin Feng adalah anak yang kuat.
Karena sebelum dia menerobos, dia hanyalah seorang Wuhou. Dan dia hanya akan menjadi raja bela diri setengah langkah sampai dia mati. Tapi Qin Feng mampu membunuh 800.000 instruktur tentara terlarang Lin Xuans dan Tang Qingchang, Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Gritsia, yang jelas menunjukkan potensi sekte jahat anak laki-laki ini. Apa yang tidak pernah diharapkan Xing Ruhu adalah bahwa budidayanya, yang telah terbenam di alam Raja Wu selama lebih dari 10 tahun, akan sangat rentan terhadap Qin Feng. Raksasa, anak ini hanyalah monster, Tapi kenyataannya, Xing Ruhu salah. Qin Feng sangat berbeda darinya. Meskipun dia dan Qin Feng sekarang berada di ranah Raja Wu, mereka tampaknya tidak bisa dibedakan. Tapi Qin Feng memiliki 9 dantian di tubuhnya karena dia telah berlatih seni surga Phoenix. 9. 8 hukuman lebih banyak dari hukumannya. Ini juga berarti kekuatan Qin Feng saat ini setara dengan 9 Raja Bela Diri. Menghancurkan hukuman itu semudah harimau. Karena ini sama sekali bukan dunia. Cepat, Xing Ruhu langsung ketakutan. Matanya dipenuhi ketakutan. Dan dia gemetar. Dia berjuang mati-matian untuk bangun dan berteriak panik. Seseorang, hentikan dia. Anak ini belum bisa melihat matanya. Manfaatkan kesempatan ini untuk langsung membunuhnya. Petik 2 petik 2. Ah, ya, saat ini. Semuanya dibunuh oleh Qin Feng. Pukulan mengejutkan tadi sangat mengejutkan jiwa. Tetapi mereka juga tahu bahwa Qin Feng masih tidak bisa melihat. Apalagi menggunakan senjata ajaib. Keuntungannya masih ada di pihak mereka. Kesempatan terakhir. Bunuh, bertarung, ayo berkumpul. Di bawah perintah, ratusan jenderal elit berdiri dan mengerumuni Qin Feng. Semua orang meledak dengan seluruh kekuatannya, siap membunuh. Namun, mereka jelas meremehkan kekuatan Qin Feng. Dikelilingi oleh prajurit dari segala arah, Qin Feng berdiri diam, tetapi bisa mengendalikan situasi melalui telinga dan kesadarannya. Langkah kaki musuh, teriakan, pernapasan, detak jantung. Setiap faktor mengungkapkan lokasinya. Qin Feng bahkan dapat dengan jelas dan akurat menentukan arah serangan pedang dan jarak darinya melalui suara senjata yang menembus angin. Dia tahu segalanya. Semut, aku akan menghancurkanmu. Momentum Qin Feng meledak. Dan dia langsung berubah menjadi dewa pembunuhan yang mengalahkan dunia. Membunuh semua orang di segala arah hanya dengan satu tangan. Boom, 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 bang, bang, bang. Tinju Qin Feng sepertinya berubah menjadi sabit yang digunakan oleh dewa kematian untuk memanen kehidupan. Kejam, tegas, kejam. Dimanapun tinju raksasa itu menyerang, terdengar suara patah tulang, senjata patah, dan ratapan kesakitan yang menyayat hati dari para jenderal ke segala arah. Sengit dan tak terkalahkan, mendominasi yang tak tertandingi. Pada saat ini, dia bertarung melawan ratusan master dan jenderal, tetapi dia kewalahan dan menyapu seluruh lapangan. Ini bisa disebut pembantaian sepihak. Hanya dalam beberapa menit, Qin Feng membunuh semua orang. Ratusan jenderal itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan mati total. Bab 477. Daftar pembunuh. Tidak meninggalkan siapapun. Pada saat ini, medan perang dipenuhi dengan mayat para jenderal yang menyedihkan. Sungai darah mengalir deras, dan Qin Feng berdiri di neraka. Dengan kepala terangkat tinggi dan dada tinggi. Sekuat naga, tinjunya yang terkepal diwarnai dengan warna merah cerah. Bata, bata, darah musuh terus-menerus menetes. Sosok heroik dewa pembunuh yang tak terkalahkan sungguh mengejutkan dan menakutkan. Xing Ruhu terkejut. Matanya melebar. Melihat sosok seperti dewa pembunuh yang kejam berdiri di gunung mayat dan lautan darah. Hatinya dipenuhi gelombang. Takut. Setelah berjuang selama separuh hidupnya, dia tidak pernah setakut sekarang. Matanya penuh ketakutan. Seolah sedang melihat hantu. Dan seluruh tubuhnya gemetar. Suzy, berhentilah bersikap sombong. Aku menginginkan hidupmu. Pada saat ini, Zhang Daoxuan juga sadar dan berusaha keras untuk menekan rasa takut di dalam hatinya. Dia melangkah maju dan bertarung. Janggut dan rambutnya beterbangan. Dan dia mencubit jarinya lagi. Mantra guntur surgawi, menghasut. Dalam sekejap mata,
Awan gelap menutupi 9 langit. Dan guntur meledak. Warna langit dan bumi berubah seketika. Berikutnya. Boom, boom, boom. Di bawah panggilan kekuatan magis Zhang Daoxuan. Lusinan guntur yang mengejutkan jatuh dari langit. Listrik ungu bengkak meledak di tubuh Qin Feng. Berhasil. Zhang Daoxuan sangat gembira. Teknik memanggil guntur ini adalah metode paling ampuh dalam hidupnya. Tidak ada tubuh fana yang dapat bertahan dari kekuatan surgawi seperti itu. Anak itu Qin Feng ditakdirkan untuk dibombardir berkeping-keping. Tanpa diduga. Setelah sekian lama, cahaya guntur menghilang. Dan Qin Feng masih berdiri di sana. Matanya seperti obor. Dan seluruh tubuhnya memancarkan aura mendominasi seperti pelangi. Tidak terluka sama sekali. Petir yang melonjak tidak hanya gagal memusnahkannya, tetapi juga secara aktif diserap ke dalam tubuh Qin Feng. Dia benar-benar menggunakan guntur langit untuk meredam tubuhnya. Ya Tuhan, Zhang Daoxuan sangat terkejut hingga jantungnya langsung hancur. Dan dia benar-benar tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa mungkin ada monster di dunia ini yang bisa melakukan hal-hal mengerikan yang begitu mengejutkan dan sulit dipercaya. Dia sangat terkejut. Dan pengetahuannya hancur berkeping-keping. Qin Feng mendengus dingin dan berkata dengan nada menghina. Itu saja. Orang tua. Tampaknya reputasimu sebagai kepala sekolah Gunung Longhu hanya sebaik guntur dan hujan. Berikan padaku. Berdetak saja tidak cukup. Pergilah ke neraka. Kata-kata itu keluar. Momentum Qin Feng meledak. Mengunci lokasi aura Zhang Daoxuan. Dan langsung melangkah ke dalam kehampaan untuk membunuhnya. Sebentar saja, sosoknya yang galak dan pembunuh mudah dijangkau oleh Zhang Daoxuan. Seolah-olah seperti hantu. Tidak dapat diprediksi. Zhang Daoxuan menjadi pucat karena terkejut. Sebelum dia sempat bereaksi atau bahkan melarikan diri, Qin Feng memukulnya dengan tangan yang besar. Telapak tangan penekan surga. Sebuah telapak tangan yang mengejutkan jatuh dari langit. Seolah-olah seluruh langit telah ditekan. Bang, aku mendengar suara patah tulang dan daging. Zhang Daoxuan tidak punya waktu untuk berteriak. Dan tubuhnya langsung ditampar ke tanah oleh angin telapak tangan Qin Feng yang kuat. Dan dihancurkan menjadi lapisan daging. Kematian tanpa seluruh tubuh. Begitu Zhang Daoxuan meninggal, dua formasi sihir yang turun ke Qin Feng langsung terangkat. Qin Feng mendapatkan kembali penglihatannya. Hoa! Setelah menamparkan Zhang Daoxuan dengan satu telapak tangan, Qin Feng segera menatap Xing Ruhu. Matanya setajam pisau. Xing Ruhu, kamu penuh dengan kejahatan dan tidak menyesal. Aku akan mengirimmu ke neraka. Ah, Xing Ruhu hampir kencing karena ketakutan. Matanya penuh ketakutan. Dia tidak lagi berani menjadi musuh Qin Feng. Dan melompat langsung ke kendaraan off-road dengan ngeri. Dia menggunakan sisa tangannya untuk mengemudi sekuat yang dia bisa. Boom, boom, boom. Tiba-tiba, kendaraan off-road dengan pedal gas ditekan ke bawah meledak menjadi suara gemuruh, menimbulkan asap dan debu sepanjang jalan, dan melarikan diri bersama Xing Ruhu dengan kecepatan penuh. Xing Ruhu sangat ketakutan. Saat ini, dia tidak pernah berani menjadi musuh Qin Feng lagi, apalagi bertarung dengannya. Tapi dia tahu bahwa dia adalah pembunuh Qin Ruohuang, ibu dari anak laki-laki Qin Feng. Dan anak laki-laki ini tidak akan membiarkannya pergi. Dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Melarikan diri. Mari kita lihat di mana kamu bisa melarikan diri. Mata Qin Feng bersinar. Niat membunuh meledak. Dan dia langsung menggunakan kekuatan magis untuk menyusut menjadi 1 inci. Dengan setiap langkah yang diambilnya, tubuhnya melayang ke depan sejauh 100 kaki. Sosoknya tidak menentu, seperti hantu. Meski Xing Ruhu menginjak pedal gas mobil dan hampir meledak, ia tetap tidak bisa lepas dari kejaran Qin Feng. Namun jaraknya semakin dekat. Dan begitu tertangkap, dia ditakdirkan untuk mati. Di bawah tekanan dan ketakutan yang begitu kuat, mental Xing Ruhu pingsan. Dia menginjak pedal gas dengan gila-gilaan dan berteriak keras. Qin Feng, berhenti mengejar, berhenti mengejar. Saya mohon Anda melepaskan saya. Selama Anda bersedia mengampuni hidup saya akan menyerahkan semua kehormatan saya,
Semua kekuatan saya, termasuk jutaan orang Mobei di bawah komando saya yang terbaik diberikan kepadamu. Mulai sekarang, kamu adalah komandan harimau Mobei. Petik 2. Untuk bertahan hidup, Xingruo rela mempertaruhkan nyawanya. Dia benar-benar ketakutan dan sekarang jatuh dalam keputusasaan dan kehancuran yang mendalam. Dibandingkan dengan tampilan arogan sebelumnya, perbedaannya sangat besar. Namun, menghadapi Xingruo, seorang pria yang penuh kejahatan, memohon belas kasihan, hati Qin Feng sekeras besi, dan tidak ada yang lain selain kebencian dan rasa dingin di matanya. Diam. Petik 2. Xingruo. Ketika kamu mengepung dan membunuh ibuku, pernahkah kamu berpikir untuk berakhir seperti ini? Bahkan jika kamu mengatakan yang sebenarnya, kamu ditakdirkan untuk mati. Kemudian, dengan pemikiran dari Qin Feng, cahaya keemasan cincin Qiankun meledak, dan cambuk ilahi muncul di tangannya. Qin Feng mengeluarkan cambuk di udara, tajam dan mendominasi. Cambuk ilahi adalah senjata ilahi dari reruntuhan Kunlun. Senjata ini dapat diperpanjang tanpa batas dan ditarik kembali dengan bebas. Ia terbang dalam sekejap dan melingkari leher Xingruo, seperti ular spiritual. Xingruo tersedak di tempat dan merasakan sakit yang tak tertahankan. Kemarilah. Qin Feng menariknya dengan kuat dan menarik Xingruo keluar dari mobil, terjatuh dengan keras. Saat berikutnya, dia menginjak dada Xingruo. Matanya tegas dan dingin. Jangan. Xingruo meratap dengan marah. Memohon dengan keras, Qin Feng. Kakek Qin. Jangan bunuh aku. Jangan. Boom. Tajam dan dia membunuh potong dengan tegas dan hancurkan hati Xingruo dengan satu tendangan. Sederhana dan rapi, Xingruo terbaring dalam genangan darah. Tubuhnya dimutilasi. Ada lubang darah di dadanya. Dan jantungnya terinjak-injak. Brengsek. Kamu bajingan. Cara mati seperti itu mudah bagimu. Qin Feng menatap dengan dingin ke mayat tragis Xingruo di kakinya, dan meludah di tempat. Sejauh ini, Qin Feng telah membunuh 4 orang hanya dalam beberapa hari. Namun, masih ada 6 orang tersisa dalam daftar pembunuhnya. Semua orang bersalah. Qin Feng bersumpah bahwa dia akan perlahan-lahan membunuh semua orang yang membunuh ibunya. Segera, Qin Feng pergi dari sini. 1 jam kemudian. Ding ding ding. Pada saat ini, telepon Qin Feng berdering. Itu adalah Zhu Xiaojun. Dan itu adalah berita buruk begitu dia membuka mulutnya. Tuan muda, sesuatu yang serius telah terjadi. Berita bahwa Anda baru saja membunuh Xingruo dan Zhang Daoxuan menyebar. Dan Raja Timur Laut Sun Mengong mengetahuinya. Dia takut akan balas dendam Anda. Jadi dia mengambil inisiatif dan memimpin penyerangan. Cabang Shanghai diserang. Saudara-saudara menderita banyak korban. Nona Lin diculik. Bab 478. Sentuh istri dan anak-anakku. Dan hancurkan 9 klanmu. Sialan. Setelah mendengar berita itu, Qin Feng sangat marah. Sun Mengong, aku tidak menyangka lelaki tua tercela itu begitu licik dan berbahaya. Dia tahu dia tidak bisa mengalahkannya. Tapi dia mengancam wanitanya sendiri, Lin Qingge. Yang lebih merepotkan lagi adalah Lin Qingge masih mengandung anak kembar. Jika terjadi sesuatu, 3 nyawa, Qin Feng bahkan tidak berani memikirkannya. Karena Lin Qingge dan kedua anaknya terlalu penting baginya. Bahkan jauh lebih penting daripada nyawanya sendiri. Benar, Qin Feng dengan cepat bertanya. Di mana saudara perempuanku? Bagaimana kabarnya? Zhu Xiaojun berkata. Ketika Sun Mengong dan anak buahnya datang untuk menyerang cabang Shanghai, Nona Qin Hongyan pingsan dalam kekacauan itu. Dia masih tidur, tapi dia sudah diperiksa oleh dokter. Dia baik-baik saja. Maaf, Tuan Muda, saya gagal melindungi adikmu. Apalagi Nona Lin. Bawahan ini pantas mati. Petik 2. Tidak. Qin Feng menahan kesedihan dan amarahnya dan berkata, itu bukan salahmu. Sun Mengong adalah Raja Timur Laut dan memiliki budidaya Raja Seni Bela Diri. Kamu sama sekali bukan tandingannya. Katakan padaku, di mana bajingan tua itu? Timur Laut, Kota Es. Zhu Xiaojun berkata dengan sedih. Sebelum dia pergi, dia juga berkata bahwa kamu harus pergi ke Binceng untuk menemuinya sendirian. Jika tidak,
dia akan membunuh Nona Lin. Dan, anak di dalam perutnya. Petik 2. Petik 2. Ho ho ho. Qin Feng tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya dan meledak menjadi amarah. Boom! Aura pembunuh yang mengerikan itu langsung berubah menjadi topan yang menakutkan. Membubung langsung ke langit. Hancurkan semua awan yang mengalir ribuan mil menjadi beberapa bagian. Di saat yang sama, kemarahan yang luar biasa di dadanya hampir meledak. Sun, Bung, Gong, kamu orang tua tercela. Kamu membunuh ibuku dan merampok wanitaku. Aku, Qin Feng, bersumpah melawanmu. 9 suku. Berhenti, Qin Feng berangkat ke arah timur laut dengan kemarahan yang mengerikan dan niat membunuh. Target, Kota Es. Dia ingin secara pribadi pergi ke sarang Sun Mengong dan membunuh tua itu untuk melampiaskan kebenciannya. Ding ding ding. Saat ini, ponsel Qin Feng berdering. Suara Panglima tertinggi Departemen Perang Daxia datang dari dalam. Qin Feng, Anda adalah pemimpin dari 100 jenderal. Tetapi Anda tidak memiliki hukum dan membunuh secara sembarangan. Apa yang ingin Anda lakukan? Kebenarannya, segera hentikan. Jangan pernah membunuh lagi. Jika tidak, akan ada konsekuensinya. Petik 2. Petik 2. Selama periode ini, Qin Feng memang terlibat dalam pembunuhan besar-besaran. Komandan 800.000 tentara kekaisaran di ibu kota kekaisaran, Dewa Militer Lin Xuans. Tang Qingchang, Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Daxia. Zhang Daoxuan, Pelatih Kepala Gunung Longhu. Harimau Mobei setampan harimau. Keempat orang tersebut masing-masing merupakan orang berpangkat tinggi atau tokoh terkenal di dunia. Sebelumnya, pejabat Daxia menutup mata. Tetapi melihat Qin Feng membunuh lebih banyak orang, dia bahkan tidak memiliki niat sedikit pun untuk berhenti. Mereka tidak bisa duduk diam. Tanpa diduga, Qin Feng tidak menunjukkan ekspresi apapun. Sebaliknya, dia mendengus dingin dan berkata dengan dominan, "Ini urusanku. Dan ini adalah dendam pribadiku. Pembunuh, aku tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Kamu, keterlaluan." Sang Feng sangat marah dan segera berteriak, "Qin Feng, jangan lupa. Kamu begitu melanggar hukum sekarang. Kepala 100 jenderal, kamu ingin." Petik 2. Diam. Qin Feng juga sangat marah. Saya telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa saya harus membalas pertikaian berdarah itu. Bahkan Anda, bahkan Raja Surga, tidak dapat menghentikan saya. Para pembunuh itu, saya akan membuat mereka membayar dengan darah. Petik 2. Siapapun yang menghentikanku adalah musuh. Setelah mengatakan itu, Qin Feng menutup telepon dengan dominan. Niat membunuh muncul. Saat ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Suatu hari kemudian, Kota Es, Istana Timur Laut. Di atas aula, seorang pria parubaya duduk. Dia memiliki penampilan yang kasar, mata yang tajam, dan mengenakan jubah kulit harimau. Dia memancarkan aura pembunuh dan heroik ke seluruh tubuhnya. Meskipun dia tinggi dan tidak bergerak, energi dan darahnya kuat dan kekuatannya luar biasa. Orang ini tidak lain adalah Raja Timur Laut yang terkenal, Sun Mengong. Pada saat ini, seorang pemuda tampan, bermartabat, dan berpakaian mewah masuk. "Ayah, saya baru saja mendapat kabar bahwa Qin Feng, pemimpin dari 100 jenderal, telah memasuki kota." Sun Mangong mencibir. "Sepertinya anak itu datang sangat cepat." "Bagus. Anda menginginkan kepalaku?" Putranya Sun Tianyu bertanya. "Ayah, anak laki-laki itu adalah pemimpin dari 100 jenderal. Saya mendengar bahwa budidayanya sangat buruk. Dia telah membunuh Lin Xuans, Tang Qingchang, Zhang Daoxuan, dan Mobei Xingru, 4 orang. Keempat orang ini semuanya adalah orang-orang yang berkuasa. Mengapa kamu tidak takut sama sekali, Ayah?" Petik 2. Apa yang kamu takuti? Sun Mangong berkata dengan bangga. Pemimpin dari 100 jenderal dapat menghancurkan langit. Dia masih anak muda. Kota Es ini adalah wilayahku. Dan ada banyak ahli dan bakat. Aku tidak percaya. Aku tidak bisa menghadapinya. Lagi pula, betapapun kuatnya anak itu, dia masih memiliki tali penyelamatnya sekarang. Dan itu ada di tanganku.
Petik 2. Gululu. Pada saat ini, sebuah mobil penjara ditarik oleh anak buahnya, dan seorang wanita dipenjarakan di dalamnya. Itu adalah Lin Qingge. Dia terpaksa tinggal di kandang yang sempit, dengan tangan dan kaki terikat, dan segumpal kain dimasukkan ke dalam mulutnya. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Matanya ketakutan, tapi juga sedih dan marah. Sun Tianyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ayah, siapa wanita berperut besar ini? Namanya Lin Qingge. Sun Mangong berkata dengan bangga. Lagi pula, dia adalah istri dari anak itu Qin Feng. Dan dia adalah masih hamil. Dia hamil. Dan ku dengar dia masih kembar. Dengan dia di tanganku. Mari kita lihat bagaimana anak itu Qin Feng bisa bertarung denganku. Haha, Sun Tianyu tiba-tiba tertawa. Ayah, keahlianmu sungguh luar biasa. Selama kamu memiliki wanita ini sebagai beban, bukankah anak itu Qin Feng akan berada di bawah belas kasihan kita? Tidak ada balasan. Petik 2. Oh, apakah wanita ini sepertinya ingin mengatakan sesuatu? Jadi, Sun Tianyu berjalan ke mobil penjara. Matanya penuh olok-olok, dan mengulurkan tangannya untuk merobek kain dari mulut Lin Qingge. Lin Qingge dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, dan langsung meludahi wajah Sun Tianyu. Penjahat tercela, kamu tidak tahu malu. Petik 2. Petik 2. Sialan. Sun Tianyu sangat marah. Matanya menyemburkan api. Dan dia mengertakkan gigi. Wanita bau. Kamu sangat berani. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Setelah itu, dia langsung mencabut pedang panjang dari pinggangnya. Matanya penuh dengan niat membunuh. Dan dia siap untuk mengambil tindakan. Bab 479. Pertempuran sengit di kota es. Tunggu. Saat ini, Sun Mengong berkata, wanita ini masih berguna bagi kita. Kita tidak bisa membunuhnya. Kamu mati. Saat ini, Lin Qingge berkata dengan marah, jika kamu menangkapku, Qin Feng pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Dia adalah pahlawan yang hebat. Dia akan membunuh kalian semua. Sun Mengong berkata dengan nada menghina. Anak itu tidak mampu. Bahkan jika itu masalahnya, aku tidak takut padanya. Karena aku berani membiarkan dia datang. Tentu saja aku memasang jaring. Sejujurnya, aku masih takut dia tidak akan datang. Setelah mengatakan itu, Sun Mengong berkata kepada putranya, Tianyu, pergi dan panggil semua ahli seni bela diri di timur laut segera dan biarkan dia datang. Mereka bersatu untuk membunuh Qin Feng. Ngomong-ngomong, ada juga 4 keluarga besar di timur laut. Kita harus meminta 4 makhluk abadi untuk mengambil tindakan secara langsung. Siapapun yang bisa membunuh Qin Feng akan diberi hadiah besar. Ya, Sun Tianyu menerima perintah itu dan pergi. Ketika melewati mobil penjara, dia sengaja tersenyum untuk menakut-nakuti Lin Qingge. Wanita bau. Tunggu dan lihat saja. Saya akan segera membawa kembali kepala Qin Feng. Hahaha. Lin Qingge menggigil di dalam mobil penjara dipenuhi kekhawatiran yang mendalam. Qin Feng, tidak akan terjadi apa-apa padamu. Kamu harus bersatu kembali denganku hidup-hidup. Ya Tuhan. Kamu harus memberkati dia. Setelah seharian trekking, Qin Feng akhirnya sampai di kota es. Melihat kota asing di tengah es dan salju di depannya, matanya lebih dingin dari angin dan salju di langit. Naga memiliki sisik terbalik. Dan jika Anda menyentuhnya, Anda akan tersinggung. Sun Mengong kian seharusnya tidak merampok Lin Qingge kesayangannya dan mengancamnya dengan nyawa wanita dan anak-anak. Ini membuat Qin Feng semakin marah. Awalnya, dia hanya ingin membunuh Sun Mengong, tapi sekarang, ke-9 anggota keluarga Sun harus dikuburkan bersamanya. Pada saat ini, Qin Feng berhenti. Dia menatap ke depan dan melihat sosok gelap berdiri di kota di tengah angin dan salju. Area kegelapan yang luas. Ratusan atau bahkan ribuan. Semuanya memiliki ki dan darah yang kuat. Seperti serigala dan harimau. Memancarkan aura pembunuh dingin yang menyebar ke seluruh kota. Ini semua adalah ahli seni bela diri dari Timur Laut. Di bawah perintah Raja Timur Laut Sun Mengong, mereka semua datang untuk membunuh Qin Feng.
Pemimpinnya adalah seorang pemuda sombong yang berpakaian mewah dan pedang tergantung di pinggangnya. Itu Sun Tianyu. Apakah orang itu datang? Qin Feng. Sun Tianyu bertanya. Tidak buruk. Qin Feng bertanya dengan dingin. Siapa kamu? Hahaha. Sun Tianyu tertawa. Seolah menatap mangsanya. Dengar. Aku adalah putra Sun Menggong, Raja Timur Laut. Saya tahu Anda di sini untuk menimbulkan masalah. Jadi saya datang ke sini untuk menunggu Anda. Lihat, saya juga telah memanggil begitu banyak master seni bela diri dari Timur Laut untuk membantu Anda. Ketika dia mendengar ini, mata Qin Feng berubah. Itu menjadi lebih dingin. Putra Sun Menggong, benar sekali. Apa maksudmu? Sun Tianyu bertanya dengan cemberut. Qin Feng mendengus dingin dan berkata dengan nada arogan. Bajingan tua Sun Menggong itu membunuh ibuku dan menangkap istri dan anak-anakku. Aku telah bersumpah akan menumpahkan darah 9 klan keluarga Sun. Anak bajingan tua itu. Tentu saja kamu juga sialan. Aku akan memenggal kepalamu. Petik 2. Sialan. Hidung Sun Tianyu berkerut karena marah ketika mendengar ini. Dia menatap Qin Feng dengan tajam dan berkata dengan nada tidak ramah. Kamu bocah. Kamu benar-benar sombong. Tapi tidak ada gunanya. Ini adalah kota es. Wilayah keluarga Sunku. Petik 2. Saya bekerja untuk keluarga Sun. Ingin membalas dendam. Kalau begitu, kamu harus bertanya dulu apakah mereka setuju. Mereka semua memiliki mata yang galak. Seperti serigala dan harimau. Berani, lancang. Kota es adalah wilayah Raja Timur Laut. Siapa kamu, nak? Karena kamu di sini. Aku tidak akan pernah membiarkanmu keluar hidup-hidup. Ini akan menjadi kuburanmu. Petik 2. Ribuan orang ini semuanya adalah ahli seni bela diri dari negeri di timur laut ini. Melihat sekeliling, lebih dari setengahnya adalah master. Di antara mereka, sebenarnya ada beberapa wuhou yang hebat. Dengan barisan yang begitu kuat, siapapun pasti akan ketakutan setengah mati saat itu juga. Bagaimana mereka berani menjadi musuh dengan mereka? Namun dalam menghadapi keributan, Qin Feng tidak takut sama sekali. Dia berkata dengan nada menghina, keinginanku untuk membalaskan dendam keluarga Sun tidak ada hubungannya denganmu sekelompok ayam dan anjing. Dan aku tidak ingin menyia-nyiakan waktuku untukmu. Beri kamu kesempatan. Kembalilah ke tempat kamu datang dari. Kalau tidak, kematian. Nadanya tenang. Tapi entah kenapa memancarkan aura pembunuh yang hampir menakutkan. Ribuan tuan itu semuanya marah. Sialan, anak yang sombong. Bahkan jika kamu adalah pemimpin dari 100 jenderal, kamu ditakdirkan untuk mati hari ini. Ayo bersama-sama. Bunuh dia. Dan dapatkan hadiah dari Raja Timur Laut. Petik 2. Dalam sekejap, ratusan master seni bela diri Timur Laut menunjukkan senjata mereka dan menyerang Qin Feng dari segala arah. Mereka semua memiliki mata yang tajam dan meraung keras, seperti kegilaan yang mematikan. Itu saja, Qin Feng berkata dengan dingin. Bagaimanapun, hari ini aku ditakdirkan untuk melakukan pembunuhan besar-besaran dan mengubah kota es ini menjadi kota darah. Aku tidak lagi peduli dengan mayat sepertimu. Begitu dia selesai berbicara. Boom! Sebuah kekuatan yang menakutkan dan mengejutkan meledak dari tubuhnya. Seperti gunung berapi yang meletus. Yang pertama dari 7 gerakan Zenwu. Menghancurkan gunung dan sungai. Petik 2. Qin Feng Ren tidak banyak bicara. Dan langsung menghadapi kerumunan yang mendekat dengan gerakan yang pasti. Boom! Angin tinju yang menakutkan berubah menjadi gelombang yang menderu. Dalam sekejap, ia menerobos kehampaan dan meledak. Bang 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 bang. Dalam sekejap, para master seni bela diri yang menyerang di depan semuanya tersapu oleh angin tinju yang menakutkan ini. Dalam sekejap mata, semuanya berubah menjadi kepulan kabut darah merah. Tidak ada tulang yang tersisa. Dan tidak ada tubuh yang utuh setelah kematian. Kekuatannya sangat menakutkan. Bagaimanapun, Qin Feng kini telah berhasil menembus kemacetan seni bela diri dan memasuki ketinggian dan alam baru. Dia sudah menjadi raja seni bela diri. Dengan kekuatan seperti ini, dia dapat dengan mudah menyapu seluruh dunia dan menghancurkan 9 provinsi.
Meskipun ratusan master seni bela diri timur laut ini memiliki keunggulan absolut dalam jumlah, di mata Qin Feng, mereka hanyalah segerombolan semut. Dapat dihancurkan dengan menjentikkan jari Anda. Ya Tuhan. Anak ini kuat sekali. Jangan takut. Pegang erat-erat. Kita banyak sekali. Kita bisa menghancurkannya sampai mati. Dari master seni bela diri semuanya terkena pukulan mengerikan Qin Feng. Namun tak lama kemudian, mereka menjadi tenang. Memanfaatkan banyaknya orang, mereka masih bergegas maju tanpa takut mati. Bersumpah untuk membunuh Qin Feng. Semua orang seperti orang gila. Dan menghadapi kelompok semut yang mencari kematian ini, Qin Feng tidak repot-repot menghabiskan lebih banyak waktu untuk mereka. Dia bahkan tidak ingin menggunakan senjata ajaib yang tiada taranya. Lalu, Qin Feng meluncurkan langkah keduanya. Gerakan kedua dari 7 gerakan Zhenwu. Matahari dan bulan bersinar bersamaan. Bab 480. 4 Dewa. Tangan Qin Feng tiba-tiba bersinar, seolah-olah sedang memegang matahari dan bulan. Tepat ketika semua orang bergegas maju dengan tatapan galak, mata Qin Feng dengan tegas membentur matahari dan bulan di tangan kiri dan kanannya bersamaan. Tak terkalahkan dan heroik, seperti kedatangan dewa. Boom! Dalam sekejap, energi yang sangat mengerikan meletus seperti tanah longsor dan tsunami. Itu sangat luar biasa dan menyapu seluruh tempat. Ah! Seluruh penonton berteriak. Namun, prajurit manapun yang tersapu energi itu akan terkejut hingga daging dan darah mereka beterbangan kemana-mana, atau bahkan menghilang di tempat. Dan mereka yang berada di belakang semuanya mengeluarkan darah dari lubangnya dan mengalami patah tendon serta patah tulang. Dengan satu gerakan, ratusan orang tewas seketika. Untuk sementara waktu, kota itu dipenuhi mayat dan sungai darah, hampir menjadi api penyucian yang mengerikan di bumi. Bahkan salju yang turun di langit pun diwarnai merah, dan pemandangannya tragis. Ah, monster, anak ini adalah monster. Petik 2. Setelah menyaksikan metode guntur Qin Feng yang hampir menghancurkan, para prajurit yang masih hidup akhirnya memahami ketakutannya. Hanya butuh 2 gerakan untuk membunuh ratusan ahli seni bela diri. Bahkan para Grandmaster dan Wuhou itu langsung terhapus oleh gerakan uniknya. Sungguh mengerikan, bagaimana anak ini bisa tetap menjadi manusia. Dalam kepanikan, semua prajurit ketakutan karena keberanian mereka dan tidak punya niat untuk bertarung lagi. Mereka tidak lagi berani bermusuhan dengan Qin Feng dan berpencar di tempat mencoba melarikan diri. Tapi, sudah terlambat. Mata Qin Feng dingin. Dan dia berkata dengan nada menghina, "Aku telah memberimu kesempatan sebelumnya. Tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Sekarang kamu tidak punya kesempatan." Dia memflash dan langsung menggunakan Shrinking Earth untuk membuat inci, dan kemampuan berjalan di udara. Berubah menjadi dewa pembunuh yang tak tertandingi dan bunuh semua orang tanpa pandang bulu. Kejar dia tanpa ampun. Para prajurit sudah ketakutan. Tetapi sebelum mereka bisa melarikan diri beberapa langkah, mereka dibantai tanpa ampun oleh Qin Feng. Kepulan darah berceceran di udara dingin. Para prajurit berjatuhan satu demi satu dalam perjalanan untuk melarikan diri. Dan lolongan ketakutan dan keputusasaan bergema di seluruh penonton. Ini hampir berubah menjadi pembantaian sepihak. Tuhan memusnahkan semut. Tapi itu saja. Qin Feng seperti dewa kematian kejam yang memanen kehidupan. Segera, dia membunuh semua orang. Mayat-mayat itu tergeletak berserakan di hamparan salju merah cerah, hampir menumpuk di gunung. Darah mencairkan es dan salju dan berkumpul menjadi sungai darah merah. Apa? Sun Tianyu terkejut saat melihat pemandangan berdarah yang mengejutkan di depannya. Matanya dipenuhi ketakutan. Dia tahu bahwa Qin Feng, pemimpin 100 jenderal, sangat kuat. Tetapi dia tidak menyangka anak ini akan begitu galak dan menakutkan. Ribuan orang ini semuanya adalah ahli bela diri dari Timur Laut. Kebanyakan dari mereka adalah ahli. Dan bahkan ada Wuhou yang sangat kuat. Tapi begitu banyak ahli seni bela diri yang dibunuh oleh Qin Feng seperti dia sedang menyembelih babi, anjing, melon, dan sayuran. Dingin. Saat ini, Sun Tianyu hanya merasakan hawa dingin menembus tubuhnya.
dan bahkan tulang punggungnya pun terasa dingin. Hoa, pada saat ini, mata Qin Feng yang kejam dan mematikan menatap Sun Tianyu dari kejauhan. Seperti pedang, sangat tajam. Sekarang giliranmu. Kamu adalah putra Sun Menggong, kan? Lalu aku akan memenggal kepalamu dan memberikannya kepada orang tua itu sebagai hadiah ucapan selamat. Pintu dengan tangan kosong. Petik 2 petik 2. Setelah pulih dari keterkejutannya, Sun Tianyu mencibir lagi. Kamu layak menjadi pemimpin dari 100 jenderal. Kekuatanmu memang tak tertandingi di dunia dan bisa disebut tak terkalahkan. Tapi jika kamu ingin memenggal kepalaku, aku khawatir tidak akan semudah itu. Qin Feng mengangkat alisnya. Apalagi yang kamu punya? Jika kamu benar, kamu hanya seorang master tingkat pemula. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk melakukan pemanasan untukku. Benar, Sun Tianyu mengangguk dan berkata sambil mencibir. Saya memang bukan tandingan Anda. Tetapi Anda telah datang jauh-jauh. Jadi sebagai tuan rumah, saya tentu saja menyiapkan hadiah besar untuk Anda. Dia tiba-tiba berbalik, berteriak di belakangnya. 4 makhluk abadi. Tolong ambil tindakan. Petik 2 tanda seru. Mendengar ini, Qin Feng mengerutkan kening. Apa? Boom, 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 boom. 4 aura master yang menakutkan meledak dari kehampaan satu demi satu, menyapu seluruh tempat seperti 4 gelombang yang menakutkan. Saat berikutnya, 4 sosok mengejutkan turun dari langit. Sebenarnya itu adalah 4 lelaki tua. Keempat lelaki tua itu mengenakan jubah warna-warni. Mereka semua tampak berusia 70-an. Namun yang mengejutkan, mereka semua memiliki kulit kemerahan dan aura yang kuat. Dalam aura kuat itu, bahkan ada sedikit misteri yang tidak bisa ditebak. Hahaha, saat ini, Sun Tianyu tertawa bangga. Segera, dia menatap Qin Feng dengan provokatif dan berkata dengan bangga, 4 keluarga ini adalah kepala dari 4 keluarga besar di timur laut. 4 dewa besar Hu, Huang, Bai Liu. Dan telah menyebar selama 800 tahun. Mereka memiliki akar yang dalam dan sejarah yang panjang. Setiap keluarga menguasai seni rahasia kuno, Xing Yi Gong. Dan mereka semua adalah raja seni bela diri yang hebat. Petik 2 petik 2. Setelah Sun Tianyu selesai berbicara, keempat lelaki tua itu maju selangkah, membawa aura jahat yang menyesakkan. Menatap Qin Feng, mereka semua memarahinya. Nakal. Timur Laut bukanlah tempat bagi anak muda sepertimu untuk menjadi liar. Siapapun yang berani menyakiti Raja Timur Laut, 4 keluarga besar kita tidak akan pernah melepaskannya. Pada saat kematian, jika kamu tidak membunuh mereka dengan cepat, kamu dapat menjaga seluruh tubuhnya. Menghadapi keempat lelaki tua pembunuh ini, siapapun pasti ketakutan setengah mati. Bagaimanapun, Raja bela diri dapat menghancurkan 9 provinsi dan menyapu seluruh dunia. Apalagi 4. Namun, Qin Feng tidak takut sama sekali menghadapi niat membunuh dan kekuatan yang mengintimidasi dari keempat lelaki tua itu. Matanya menyendiri, tapi dia mencibir. Omong kosong yang abadi. Menurutku, kalian hanyalah 4 orang tua yang terkubur dalam-dalam. Jika kamu bersikeras menjadi musuhku, maka jangan salahkan aku karena tidak menghormati yang lama dan mencintai yang lama muda. Aku akan mematahkan tulang lamamu. Petik 2 petik 2. Kata-kata Qin Feng sangat arogan dan mendominasi. Gila dan menyeret. Hal ini membuat keempat makhluk abadi sangat marah. 4 keluarga besar mereka telah diwarisi selama lebih dari 800 tahun. Mereka berakar kuat dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Di timur laut ini, kekuatan dan statusnya berada di urutan kedua setelah Pangeran Menggong Timur Laut. Siapa yang tidak takut? Siapa yang tidak takut? Namun mereka tidak menyangka bahwa hari ini, mereka akan begitu dibenci dan dipermalukan oleh seorang anak muda. Dalam kemarahan, keempat makhluk abadi mengeluarkan asap hijau dari kepala mereka. Janggut mereka hampir terbakar, dan mereka berteriak keras di tempat. Sombong, Zuzi yang sombong, sialan. Kamu tidak berani menganggap kami serius. Kamu akan membayar harganya dengan darah.